Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya kembali dalam mata kuliah kita Sejarah Peradaban Islam. Dan bahasan kita pada pertemuan ini adalah kita akan membahas bagaimana perkembangan, kemajuan dan kemunduran tiga kerajaan besar Islam, yaitu Turki Utsmani, Safrawi, dan Mughal. Kita mulai daripada konteks historiografi. Tiga kekaisaran ini bubuk Mesiu dan era modern awal. Tiga kekaisaran besar Islam, yaitu Kesultanan Utsmani, Dinasti Safrawi, dan Kekaisaran Mughal, itu muncul sebagai kekuatan politik yang dominan di dunia Islam pada periode yang dikenal dengan secara akademis sebagai era modern awal. Jadi early modern Islamic world. Nah, periode ini mencakup sekitar tahun 1500 Masehi hingga abad ke-18. Nah, ini menandai kebangkitan kembali kekuatan Islam setelah fragmentasi yang disebabkan oleh invasi Mongol dan juga Timurid. Jadi kemunculan daripada tiga kerajaan besar ini itu secara efektif mengakhiri masa kemunduran politik Islam dan kembali menjadikan umat Islam itu sebagai kekuatan yang solid. Nah, secara kronologis kerajaan Utsmani ini memiliki umur terpanjang, berdiri dari tahun 1299, Jadi berdiri dari tahun 1299 hingga 1923 Masehi. Nah, dinasti Safawi ini memerintah Persia itu dari tahun 1501 Masehi hingga 1722 Masehi. Nah, sementara Kekaisaran Mughal di India itu berkuasa dari tahun 1526 hingga 1858 Masehi. Maka perkembangan Islam selama periode ini menunjukkan keragaman dan juga kompleksitas pengaruh politik agama dan budaya yang membentuk peradaban Islam. Kemudian, kemudian itu bagaimana persamaan struktural atau gunpowder empiris tesis. Nah, tiga kekaisaran ini sering dikelompokkan sebagai gunpowder empires. Karena kesamaan struktural fundamental, khususnya dalam penggunaan teknologi militer berbasis senjata api yang canggih untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, dinasti-dinasti ini memiliki asal-usul dan budaya Turkik nomaden Asia Tengah dan mengklaim asal-usul dari budaya Turki nomaden Asia Tengah dan mengklaim kekuasaan absolut, di mana kekuatan mereka itu pada awalnya didasarkan pada penaklukan militer dan juga aktivitas penggunaan senjata api. Nah, secara ekonomi, struktur kekaisaran ini bersifat agraria, di mana pendapatan utama itu diperoleh dari pedesaan atas hasil panen komandan militer dan pejabat tinggi. Dibayar melalui hibah pendapatan tanah atau yang dikenal dengan land revenue grants, sebagai imbalan atas layanan mereka. Nah, sistem ini
dikenal sebagai Timar di Utsmani, Toyus di Safawi, dan Jagir di Mughal. Nah, ketergantungan struktural pada model agraria dan sistem land grant ini menciptakan kerentanan sistemik. Ketika ekspansi militer yang sangat penting untuk mendapatkan lahan baru yang dapat dialokasikan sebagai land grants berhenti karena hambatan geografis atau perlawanan yang semakin meningkat, sistem fiskal dan militer yang berbasis land grant mulai mengalami tekanan kritis. Nah, berikutnya bagaimana diferensiasi awal, di mana di situ ada ortodoksi agama dan juga geografi. Meskipun memiliki akar struktural yang sama, ketiga kekaisaran ini dibedakan oleh penekanan agama dan fokus geografis mereka yang menghasilkan konflik internal dan eksternal. Utsmani secara tegas memposisikan diri sebagai pelindung dan promotor utama Islam Sunni. Dinasti Safawi sebagai kekuatan baru mendirikan Syiah Itsna Asy'ari sebagai agama negara, menggunakan identitas agama ini untuk menyatukan pengikut Kejelbas dan secara ideologis membedakan diri dari Utsmani yang Sunni. Nah, sementara Mughal yang secara teknis Sunni berada dalam konteks unik, di mana mereka harus memerintah populasi yang didominasi oleh non-Muslim, yaitu Hindu, yang memerlukan kebijakan toleransi yang pragmatis. Nah, perbedaan sektarian ini menjadi faktor penentu konflik geopolitik di Timur Tengah. Utsmani berpusat di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika. Safawi menguasai Persia dan Mughal berkuasa di anak benua India. Memberikan setiap kekaisaran dinamika regional yang berbeda. Nah, berikutnya pembangunan negara dan arsitektur kekuasaan. Dalam arti ini kemajuan institusional. Kemajuan struktural di tiga kerajaan besar itu terwujud dalam penciptaan sistem administrasi yang kompleks, yang terpusat, yang dirancang untuk mengelola wilayah yang luas dan juga populasi yang beragam. Yang pertama adalah Kesultanan Turki Utsmani. Ini kaitannya dengan hukum dan administrasi militer. Kesultanan Utsmani itu mengembangkan birokrasi dan militer yang terpusat melalui sistem Devshirim, yaitu Devshirme, merekrut anak-anak Kristen, bahkan untuk dinas sipil dan militer, terutama itu dalam Krop Janissary. Nah, sistem ini memastikan bahwa elit administrasi dan militer itu memiliki loyalitas langsung kepada sultan. Nah, secara hukum, ini Utsmani mencapai kemajuan institusional dengan mengembangkan kerangka hukum pragmatis. Mereka menerapkan syariah, hukum agama di samping hukum sekuler yang disebut kanun, yang disistematisasi dengan baik oleh Sultan Sulaiman I, yaitu Sultan Sulaiman I Al-Qanun. Nah, di bawah Sulaiman I 1520-1566 Masehi. Nah, wilayah Utsmani itu mencapai klimaksnya meliputi Asia Kecil, Irak, Balkan, dan sebagian besar Afrika Utara. Nah, selain itu, Utsmani dikenal karena apa? Karena mengizinkan hukum privat komunitas agama yang berbeda dalam kerangka negara militer atau yang disebut dengan millet system yang tersirat. Sebuah pendekatan
yang secara pragmatis itu memungkinkan pengelolaan keberagaman agama dan etnis. Kedua, bagaimana Kesultanan Mughal? Yang dimana Kesultanan Mughal ini sentralisasi melalui Mansabdari. Nah, Kekaisaran Mughal itu mencapai sentralisasi administrasi yang canggih di bawah Kaisar Akbar dengan memperkenalkan sistem Mansabdari. Nah, sistem ini adalah struktur militer dan administrasi hierarkis, di mana pejabat yang disebut dengan Mansabdars diberikan pangkat Mansab yang menentukan status gaji atau yang disebut dengan Zat, dan kewajiban mereka untuk memelihara pasukan berkuda atau yang disebut dengan Sawar. Nah, sistem ini sangat penting untuk efisiensi administrasi, pengumpulan pajak, dan juga penegakan hukum di seluruh wilayah Mughal yang luas. Nah, secara fiskal, itu mansabdar umumnya dibayar melalui penugasan. Nah, zagir atau hak untuk mengumpulkan pendapatan dari bidang tanah itu untuk mencegah jagidars yang mengembangkan kekuasaan regional memberlakukan kebijakan transfer jagir setiap 3 sampai 4 tahun. Nah, meskipun ini adalah tindakan sentralisasi yang efektif, ia secara tidak sengaja menghambat Jagirdars untuk melakukan pembangunan jangka panjang di wilayah mereka yang kelola. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dinasti Safawi. Ini dinasti Safawi ini termasuk transformasi teokratis dan juga struktur fiskal. Nah, dinasti Safrawi itu berakar pada tarekat Safawiyah. Ya. Jadi yang didirikan Safiuddin Syekh Ismail I itu berhasil menaklukkan sebagian besar Persia modern dan juga Irak, serta menjadikan Syiah Isna Asy'ari sebagai ideologi negara yang kuat. Nah, secara fiskal, Safawi terbagi antara tanah milik langsung sah atau kasa dan tanah negara atau mamalik. Jadi pemerintahan mamalik itu diberikan kepada Amir Kazilbas sebagai toyus atau klaim pendapatan. Amir ini beroperasi sebagai penguasa lokal yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan juga pemeliharaan pasukan. Membuat sistem Safawi lebih desentralisasi dibanding Mughal. Safawi itu berhasil mempertahankan secara ketat dengan memasukkan pimpinan lokal tradisional dan kalantas dan kakodgah ke dalam sistem administrasi negara. Nah, kemudian puncak kejayaannya, kemajuan manifestasi peradaban dan ekspansi. Nah, hegemoni militer dan geopolitik. Nah, puncak kejayaan daripada ketiga kerajaan ini ditandai oleh ekspansi militer yang luas. Nah, di Utsmani ini mencakup penaklukan Konstantinopel, yaitu 1453, dan penguasaan Irak, Syria, dan juga wilayah suci oleh Sultan Salim I, serta perluasan ke Eropa di bawah Sulaiman I. Nah, Utsmani itu menjadi benteng kekuatan yang signifikan dalam menangkal ke bangsa Eropa. Nah, Mughal mencapai kemajuan militer dan politik yang pesat melalui ekspansi teritorial yang didukung oleh sistem mansabdari yang efisien. Kedua, ekonomi dan perdagangan global. Ketiga kerajaan ini berkontribusi signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam dan global melalui perdagangan. Utsmani dan peradaban Islam, Utsmani dan Mughal, menguasai pusat-pusat perdagangan darat yang strategis. Yaitu apa? Konstantinopel dan Delhi.
Nah, perekonomian Utsmani dan Mughal yang sangat terarah itu pada peperangan dan ekspansi, mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan. Safawi memiliki spesialisasi ekonomi yang signifikan. Terkenal karena manufaktur karpet Persia dan sutra, komoditas yang sangat dicari di Eropa. Posisi geografis Safawi yang berfungsi sebagai penghubung antara Asia Timur yang produktif dan Eropa yang haus konsumsi itu memberikan Safawi peran vital dalam sistem ekonomi dunia awal, modern. Namun, kontrol Safawi yang ketat atas perdagangan sutra seperti monopoli Shah Abbas I itu menunjukkan bagaimana kebijakan top-down dapat mempengaruhi interaksi ekonomi global. Nah, keuntungan yang diperoleh dari rute darat ini pada akhirnya terdislokasi oleh Age of Exploration Eropa dan juga pergeseran rute maritim yang secara progresif itu melemahkan basis fiskal ketiga kerajaan. Dan poin ketiganya, bagaimana kontribusi kebudayaan, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, ketiga kerajaan itu meninggalkan warisan budaya yang tertandingi melalui gaya arsitektur yang unik, seni, dan kemajuan dalam sains. Nah, dinasti Safawi itu memberikan kontribusi dalam pemikiran agama dan seni. Kekaisaran Mughal secara khusus itu adalah pusat perkembangan seni Islam yang memadukan budaya Persia, India, dan juga Islam dalam berbagai bentuk seni dan arsitektur. Nah, karya arsitektur Mughal yang menampilkan perpaduan gaya seperti penggunaan lekung iwan dan kubah masif itu kemudian mempengaruhi wilayah lain, termasuk Asia Tenggara melalui perdagangan dan penyebaran Islam. Nah, kontribusi budaya ini diperkuat oleh kekuatan militer dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menjadi patronase bagi para seniman dan juga cendekiawan. Bagaimana pengelolaan keragaman politik dan juga keragaman dan juga politik agama yang komparatif. Perbedaan dalam pengelolaan agama dan keberagaman itu adalah faktor kunci yang menentukan stabilitas internal dan juga sifat hubungan eksternal tiga kerajaan besar. Situ misalnya di sini bisa dilihat bagaimana eksklusivitas Safawi, di mana eksklusivitas Safawi ini Syiah radikal. Nah, Syah Ismail I menetapkan Syiah Isna Asy'ari ini sebagai identitas negara, menggunakan doktrin agama untuk pemersatu. Namun, teologi dan praktek Safawi tidak mentolerir keberagaman agama. Syah Ismail I itu melakukan serangan besar-besaran terhadap institusi dan juga populasi Sunni yang ia taklukkan, menciptakan garis perpecahan sektarian yang mendalam. Nah, penetapan Syiah yang eksklusif ini adalah mekanisme pertahanan ideologis terhadap hegemoni Sunni Utsmani, tetapi juga memicu konflik yang merusak dengan tetangga mereka. Kemudian bagaimana pragmatisme Utsmani yang disebut dengan Millet System. Nah, Utsmani meskipun merupakan promotor Sunni Islam, menerapkan kebijakan yang luas dalam mengelola identitas agama dan budaya di kekaisaran multietnisnya. Administrasi Utsmani menunjukkan pragmatisme, mengizinkan komunitas agama minoritas seperti Yahudi dan Kristen untuk mengelola hukum privat mereka di bawah kerangka negara
atau yang disebut dengan Millet System yang tersirat. Nah, pendekatan-pendekatan inklusi ini dianggap ini sebagai langkah yang paling logis untuk memenuhi kebutuhan politik dan juga ekonomi kekaisaran selama periode stabilitas dan pertumbuhan. Dan kemudian bagaimana juga inklusivitas Mughal. Ya. Ini sulahul kul. Karena memerintah mayoritas Muslim, Mughal menerapkan toleransi yang paling ekstensif di antara ketiganya. Kaisar Akbar mengembangkan kebijakan sulahul kul. Ya. Jadi toleransi yang universal untuk mendapatkan loyalitas subjek non-muslim, memperkuat landscape budaya India, dan membangun puncak peradaban Islam di tengah-tengah dominasi Hindu. Stabilitas awal Mughal itu didukung oleh kebijakan akomodatif ini. Namun, ketika kebijakan ini dibalik oleh penerus lebih konservatif, misalnya seperti Aurangzeb, ya, stabilitas internal terkikis, ya, memicu konflik regional dan juga melemahnya kohesi kekaisaran secara batal. Dan kemudian bagaimana juga dinamika geopolitik dan konflik antar kerajaan. Nah, konflik sektarian Utsmani Safawi ini menjadi sumbu patahan Timur Tengah. Rivalitas Utsmani Safawi adalah salah satu konflik terpenting dalam sejarah Islam modern awal. Dipicu oleh peradaban agama, perebutan wilayah, dan juga ancaman internal. Pengaruh spiritual Safawi terhadap Syiah Turkoman di Anatolia Utsmani itu merupakan ancaman inheren terhadap stabilitas internal Sunni, yang internal Sunni Utsmani. Nah, konflik yang berkepanjangan ini menghabiskan sumber daya militer dan juga fiskal kedua kekaisaran, yang secara tidak langsung itu memberikan keuntungan bagi kekuatan Eropa. Lalu warisan dari konflik ini adalah pembentukan garisan patahan Sunni Syiah yang mendalam, yang terus mempengaruhi dinamika sosiopolitik dan juga geopolitik regional hingga saat ini. Nah, konflik ini merupakan drainase sumber daya permanen yang menghambat kemampuan kedua kekaisaran untuk berinvestasi dan dalam bermodernisasi. Yang kedua adalah hubungan diplomatik Mughal, di mana ini menjadi strategi keseimbangan kekuatan. Nah, Mughal terlibat dalam hubungan diplomatik yang kompleks, seringkali bersifat pragmatis dan juga strategis. Meskipun Sunni Mughal memandang Uzbek, yaitu Sunni, sebagai musuh utama, untuk menyeimbangkan Uzbek, Mughal secara cerdik berusaha memperkuat hubungan dengan Persia Safawi, yaitu Syiah. Nah, ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan itu seringkali melampaui perbedaan sektarian. Nah, hubungan Mughal dengan Utsmani juga ini membaik pada masa Jahangir dan Shah Jahan, yang mencari aliansi Utsmani untuk menanggulangi ancaman Persia dan juga mengontrol rute laut dari agresi Portugis. Namun, terlepas dari upaya diplomatik ini, ketiga kekaisaran ini gagal membentuk front kolektif yang solid melawan ancaman yang semakin meningkat dan juga ancaman dari imperialisme Eropa. Nah, inilah teman-teman sekalian, bahasan awal. Kita nanti berikutnya akan membahas bagaimana krisis dan juga kehancuran daripada ketiga ini, dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.